Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Tiramisu, di mana kami membahas berita terkini dengan sudut pandang yang mendalam. Saya Arya dan hari ini kita akan membahas sebuah berita tentang boneka misterius Okiku di Jepang. Yuk kita mulai. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman yang kalian sukai. Let's go. Boneka berhantu di Amerika yang kita kenal selama ini ada Yangs dan Chucky. Banyak yang memperbincangkan kemampuan misterinya. Lalu dibandingkan dengan boneka berhantu lainnya seperti Robert, Annabelle, Chucky. Tapi boneka Jepang memiliki sifat yang lebih menyeramkan daripada boneka-boneka lainnya. Okiku sebutan si boneka berhantu. Dia yang berbentuk gadis kecil, rambutnya berwarna hitam dan mengenakan baju merah. Memang terlihat seperti boneka hidup, karena setiap harinya rambutnya kian bertambah panjang. Penasaran bagaimana kisah aslinya? Yuk kita lanjut. Pada saat Jepang masih terjebak dalam sistem feodalisme, di saat dunia sekitarnya telah menyambut kemajuan teknologi dan sains, Jepang masih memegang erat kepercayaannya dan mitologi serta dongengnya. Mereka percaya jika tanah masih ada, maka setan, hantu, vampir, dan makhluk halus lainnya dapat berkeliaran dengan bebas. Sebab pas saya nusiri tapi halus jadi backsound. Seri asli tuh. Asli. Sebab ada sebuah tanah goblin yang mengandung roh jahat terus-menerus dan mengganggu manusia. Pada tanggal 3 Februari, ada seorang yang mengusir roh jahat dengan pergi ke kuil dan melakukan ritual dan praktik cerita rakyat, acara Setsubun, seperti cerita monster danau yang melahap anak-anak, hutan seperti Aokigahara, barat laut Gunung Fuji, membuat orang menjadi ODGJ dan memaksa mereka untuk bunuh diri. Kepercayaannya pada hewan rubah karena dianggap hewan suci dan setia. Budaya Jepang zaman dahulu menyimpan banyak kisah legenda dan hantu gaib, seperti boneka yang digunakan sebagai alat sihir yang kuat. Maka jangan main-main dengan boneka. Singkat cerita, pada tahun 1918, boneka itu dibeli di Sapporo oleh Eikichi Suzuki yang berusia 17 tahun untuk saudara perempuannya yang berusia 2 tahun, yaitu Okiku. Dia sedang berkeliling wilayah untuk pameran maritim dan boneka itu langsung menarik perhatiannya. Si Suzuki ini dia ngelihat ada boneka yang bagus dan kepikiran untuk kasihlah sama adiknya nanti buat hadiah gitu ya. Di sana dia melihat boneka kecil yang sedang duduk di jendela toko dan merasa sangat tertarik. Suzuki tidak berpikir dua kali. Dia masuk dan langsung membeli boneka tersebut menggunakan sisa uangnya untuk adiknya itu. Dengan tinggi sekitar 40 cm dan mengenakan kimono tradisional, boneka itu sangat indah. Rambutnya hitam pekat dan dipotong kira-kira sebahu dengan gaya rambut tradisional okapa, mirip dengan potongan bob mungkin ya kalau di kita. Matanya yang menusuk bara seolah-olah dia menelan segala sesuatu dalam tatapan mereka. Terlihat mempesona. Suzuki kembali ke rumah dan memberikan boneka itu kepada adik perempuannya. Anak itu langsung jatuh cinta pada boneka itu dan langsung menjadi mainan favorit Okiku. Tepatnya menjadi sahabatnya. Okiku bermain setiap hari dengan boneka itu, membawa kemana-mana dan memperlakukan boneka itu seperti seorang adik perempuan. Dia seakan berbicara dan mengoceh dengan boneka itu. Dia merawat boneka itu layaknya seorang manusia, melakukan aktivitas bersama-sama seperti makan, tidur, dan kegiatan lainnya, hingga dia memutuskan untuk memberi nama Okiku, sama seperti duplikat dirinya sendiri, sebab boneka itu tidak pernah lepas dari pandangan Okiku. Lalu setahun kemudian, tragedi mulai terjadi. Pada tahun 1919, Okiku meninggal saat dia berusia 3 tahun. Demam yang tinggi dan tak kunjung turun adalah sakit yang dideritanya. Okiku meninggal terengah-engah, kesakitan, dan ketakutan. Boneka itu dipegang erat-erat dalam genggamannya. Pihak keluarga ingin mengubur boneka itu bersama Okiku. Tetapi keadaan dan adanya pengawasan dari pemerintah setempat yang mencegah tindakan tersebut
sehingga pihak keluarga mengurungkannya tersebut. Akhirnya keluarga Okiku meletakkan boneka favoritnya di altar rumah tangga di mana mereka berdoa untuk mengenang Okiku. Tak lama kemudian, keluarga tersebut menyadari bahwa rambut pada boneka Okiku sudah mulai tumbuh. Seolah-olah rambut tersebut berada di kepala manusia. Dulu rambutnya bergaya potongan tradisional sebahu dengan ujungnya yang rapi. Dan sekarang potongan rambutnya bercabang yang mencapai ke bawah melewati pinggangnya. Namun tampak berantakan, warnanya berbeda dan terasa berbeda. Keluarga menyimpulkan bahwa arwah penasaran Okiku yang meninggal begitu muda kini berada di dalam boneka kesayangannya. Pada malam hari, mereka mulai memimpikan Okiku dan terkadang boneka itu akan muncul di sisi mereka pada pagi hari. Peristiwa mengerikan semakin intensif dan tumbuh menjadi tindakan serangan spiritual yang besar, mulai dari kejadian lampu menyala dan mati, pintu rumah yang diketok-ketok, kebisingan, dan muncul suara-suara aneh saat hari ulang tahun Okiku dan hari kematiannya. Seiring waktu mereka dan dukun di Jepangnya. Ngaranna dukun itu. Seiring waktu, mereka dan dukun di kota itu yakin bahwa jiwa putri mereka sebenarnya terperangkap di dalam boneka itu. Pada tahun 1938, mereka pindah ke Iwamizawa di Hokkaido. Mereka sekarang sudah terbiasa dengan kehadiran Okiku dan bahkan semakin menyukai hal itu. Karena bagi mereka itu adalah kesempatan ajaib yang unik untuk berinteraksi dengan orang yang sudah meninggoy. Mereka tidak membawa Okiku bersama mereka karena mereka percaya bahwa pemicu sihir tersebut sebab dekat dengan makam putri mereka dan memberikan boneka itu ke kuil Menenji di mana dia tetap diabadikan sampai hari ini. Sejak saat itu, kuil mendengar banyak cerita tentang boneka yang menakjubkan itu. Boneka berhantu yang rambutnya tumbuh setiap tahun. Mereka terpesona karena boneka itu bisa melompat-lompat seperti anak sekolah. Para pendeta yang mendengarnya pun merasa gembira dan mulai mengurus Okiku. Lah, kok bisa gitu, Mang? Kenapa gembira ya? Kok nggak takut gitunya? Orang ngacung Oke, lanjut. Para pendeta mengirimkan sampel potongan rambut agar bisa dianalisis secara ilmiah dan hasil pemeriksaannya membuktikan bahwa rambut itu adalah rambut anak manusia. Kalau Mang di Indonesia kayak ayam Mang, ini juga gitu Mang. Boneka anu rambutnya tumbuh terus gini lain siga boneka tapi lain. Orang apa? Naon sih? Jenglot. Eta jenglot. Kalau di Indonesia ada guys, namanya jenglot. Para pendeta mengirimkan sampel potongan rambut agar bisa dianalisis secara ilmiah, membuktikan bahwa rambut itu adalah rambut anak manusia. Jadi setelah dianalisis nih ya, ternyata benar itu tuh rambut manusia, yaitu tepatnya rambut anak manusia. Diduga rambutnya yang dipotong tumbuh hampir 10 inci sampai ke lututnya selama awal masa tinggalnya di kuil dan harus terus dipotong agar tidak tumbuh di luar kendali. Semakin panjang mungkin ya. Pendeta yang memotong rambutnya dikatakan menerima pesan dari Okiku dalam mimpinya yang memintanya untuk selalu memotong rambutnya. Seiring berlalunya waktu, ketenaran boneka itu tumbuh dan kekuatannya semakin berkembang. Sekarang dia lebih berani hingga masuk ke dalam mimpi pendeta dan orang-orang yang datang mengunjunginya. Dia menjadi lebih kuat, rambutnya tumbuh lebih cepat dan lebih liar. Bahkan dia terlihat lebih menakutkan. Peristiwa terakhir yang membuat pengunjung ketakutan adalah ketika mulut Okiku perlahan terbuka dan jika ada yang berani mengintip ke dalam akan terlihat sesuatu seperti gigi susu yang menyembul seperti rumput liar dari gusi porselen. Sejak saat itu, kuil tersebut menolak permintaan pembongkaran dan analisa dari boneka Okiku. Boneka Okiku berada di kuil pribadinya, dipajang di sebuah kotak kayu kecil di kuil Manenji di kota Iwamizawa, Hokkaido, Jepang. Dia sudah bermain api dan melakukan percakapan satu lawan satu dengan paranormal dan orang yang penasaran. Okiku terus membuat penasaran dan menakut-nakuti pengunjung ke kuilnya hingga hari ini dengan bentuk riasan boneka berhantu yang sangat menakutkan. Nah,
Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Apakah kalian percaya? Atau langkah yang diambil oleh pihak keluarga sudah benar? Atau ada hal lain yang menurut kalian perlu dilakukan? Kalau menurutku sih, semoga orang yang sudah meninggal tenang di alam kuburnya, termasuk Okiku ini. Dan menurut kepercayaan yang aku miliki, hal goib itu memang ada. Itu semua kembali lagi sama kepercayaan masing-masing. Tetap waspada, jaga kesehatan kalian, dan baik-baik ya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan kalian dengan mengirimkan pesan atau komentar di sini. Saya Arya, sampai jumpa di berita selanjutnya.